Baik, selamat pagi kepada kita semua. Semangat pagi, masih pagi memang ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi ya, oke baik. Pagi, Pak. Jadi saya ingin hari ini itu sedikit memberikan persepsi ya, penyamaan persepsi bagaimana seluruh karyawan itu bekerja ya di dalam organisasi MRI. Karena itu tema kita adalah mengelola diri dan mengelola tim, yang pada dasarnya mengembangkan karakter untuk kinerja dan pengembangan talenta ya, itu itu tema kita ya. Jadi bagi setiap organisasi, setiap perusahaan seperti MRI, apalagi seperti MRI yang adalah perusahaan jasa, perusahaan yang melayani klien di dalam bidang pengetahuan, maka dasar dari keberhasilan semua organisasi, khususnya organisasi seperti kita, adalah bagaimana organisasi berhasil mengelola individu di dalam organisasi itu dan teamworknya dan timnya dan seluruh individu sebagai tim ya. Nah, jadi dasar di dalam bekerja itu ya, di dalam pengetahuan manajemen ya yang klasik dan modern adalah pada istilah yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah stewardship ya. Stewardship, pengelolaan. Jadi artinya apapun yang dipercayakan kepada kita ya. Kepada kita itu kan pada dasarnya ada 3 hal ya. Ada waktu saudara bekerja ya sekitar 8 jam itu. Kemudian aset ya, ada dana, ada alat-alat ya. Dan orang ya, terutama kalau pemimpin ya, itu dipercayakan tim ya. Tapi juga ada rekan kerja, tapi khususnya pemimpin itu ada tambahan sumber daya, yaitu tim. Nah, stewardship artinya kita bukan sekedar menjadikan 3 sumber daya ini sebagai alat kerja, bukan sekedar itu, tetapi melihat ketiga hal ini sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada masing-masing untuk dikelola secara etis ya, dan bertanggung jawab itu. Jadi itu ya prinsip stewardship itu ya, Nah, manusia ya, sumber daya manusia SDM ini adalah sumber daya yang bersifat dinamis ya. Kita merekrut, kemudian dia mengalami perubahan ya. Kita harapkan perubahannya baik, tapi kadang-kadang perubahannya nggak baik ya. Kadang-kadang begitu. Jadi dinamis dia. Dan dia potensi untuk berkembang. Tahunnya tidak tahu bagaimana bekerja di MRI, sekarang tahu dan lama-lama dia bisa inovasi ya, dan memiliki nilai yang tidak tergantikan ya. Jadi ada orang ya tidak ya, walaupun peranannya kecil itu tidak tergantikan ya saudara. Ada kurir itu yang ada peranannya yang tidak tergantikan ya, dia harus jalankan itu dan saudara juga nggak bisa jalankan itu ya. Jadi tidak tergantikan. Itu kan berbeda dengan uang ya. Uang itu kalau kita hilang kita bisa cari lagi ya, dapat proyek lagi, dapat uang lagi gitu ya, bisa tergantikan ya. Jadi waktu itu juga sebenarnya unik ya waktu itu, karena waktu itu berjalan begitu aja, yang kita harus kelola maksimal ya. Gunakan waktu itu semaksimal mungkin ya. Ya, tetapi waktu itu akan datang lagi ya, terus saja mengalir gitu. Sementara kita
ada di dalamnya ya. Tapi manusia itu si A ya. Misalnya di sini ada siapa? Misalnya Kansu gitu ya. Ya, Kansu tidak bisa digantikan orang lain gitu ya. Peranannya sudah sangat unik gitu. Nah, peranannya sangat unik ya. Nah, tapi juga manusia itu juga punya sifat dalam tanda petik kekal ya, kekal. Jadi dia itu ya kita konteks bicara sebagai negara yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, percaya bahwa manusia itu nanti ada, walaupun sudah dipanggil dari dunia ini, akan ada kehidupannya gitu ya, kehidupan kekal itu. Jadi itu luar biasa ya manusia ini ya. Dan dia juga melampaui organisasi ya. Jadi kalau nanti saudara ada yang resign ya kan, ya saudara masih bisa berrelasi dengan rekan itu ya. Kayak hari ini saya diundang ketemu mantan RA kita itu, Mainari itu, ya itu kan berarti melampaui organisasi ya. Jadi melampaui organisasi dan bahkan melampaui kehidupan di dunia ini. Jadi kita coba melihat nilai-nilai seperti itu, sehingga ketika kita bekerja di MRI itu kita menyadari ya bahwa kita ini adalah pengelola ya, pengelola. Nah, karena itu ketika kita bekerja dengan dasar seperti itu, dengan prinsip stewardship itu, maka kita punya nilai-nilai ya yang kita pegang ya, nilai-nilai yang sifatnya universal yang diterima ya dan berlaku untuk kita semua dari berbagai latar belakang ya. Misalnya keadilan ya, keadilan di dalam mengelola, di dalam berinteraksi, di dalam bekerja sama, adil ya. Kemudian ada sikap tanggung jawab ya, tanggung jawab juga jujur, menghargai manusia ya, yang adalah sesama di perjalanan di dunia ini ya. Jadi mari kita melihat dasarnya adalah kita pengelola, dan karena itu kita harus memegang nilai-nilai yang universal itu ya. Misalnya adil, tanggung jawab, jujur ya, menghargai sesama ya kan, di dalam lingkungan kita ya, gitu. Itu sebagai pendahuluan. Nah, kemudian masalah mengelola diri dan tim ini ya. Ada beberapa poin di sini. Nah, pertama adalah mengenai ya sumber daya dibandingkan dengan human capital ya. Ya, sebenarnya ini mungkin mestinya yang bicara human capital ya, tapi saya mewakili ya. Jadi di dalam mengelola tim ya, di dalam mengelola tim ada istilah tadinya sumber daya, sekarang human capital ya, human capital. Jadi human capital ini berarti melihat manusia memiliki nilai ya, memiliki nilai ya yang sangat strategis, yang ada di mana? Ada di dalam pengetahuan ya. Dia punya pengetahuan ya. Jadi nilainya dari mana? Dari pengetahuan, dari pengalaman ya, dari karakter ya, dari keterampilan masing-masing orang itu ya. Ya, yang jadi karena itu saudara, kalau saudara ingin menjadi pribadi yang lebih punya nilai ya, atau nilainya lebih berkembang lagi, maka saudara membangun aspek-aspek daripada human capital saudara, yaitu saudara menambah pengetahuan ya, banyak mengembangkan pengalaman di dalam bekerja, tidak membatasi diri di dalam bekerja ya. Kemudian membangun karakter yang baik ya, karakter yang dihargai gitu ya,
karakter jujur, karakter bertanggung jawab, ya, karakter rendah hati gitu ya, pikirannya itu open minded dan sebagainya ya. Kemudian berbagai keterampilan ya, keterampilan digital dan sebagainya, keterampilan di dalam bekerja dan sebagainya. Ya itu akan membuat saudara itu menjadi human capital yang nilainya itu berkembang ya. Nah, keunikannya dia bersifat intangible ya, sepertinya tidak nyata ya, sepertinya semua manusia biasa saja, tapi padahal di dalamnya ada berbagai faktor nilai tadi ya, dan dia bisa bertumbuh berlipat ganda, eksponensial ya, bertumbuhnya itu bisa di luar batas ya, di luar batas ya. Nah, jadi saudara lihatlah diri saudara sebagai bagian daripada human capital di MRI yang memiliki hal-hal ini dan kembangkan diri saudara di dalam hal-hal ini ya, sehingga saudara kemudian menjadi pribadi yang sangat bernilai ya, yang berkembang di dalam nilai-nilainya, nilai-nilai saudara sebagai bagian dari human capital ya. Kemudian tren apa yang terjadi saat ini ya, ada beberapa, kita lihat 3 ya. Jadi yang pertama ya, di dalam mengelola talenta masa kini ya, jadi ini sangat penting untuk HC dan juga penting untuk pimpinan ya. Jadi ada pengembangan yang personalized ya, personalized development. Jadi setiap orang itu memiliki keunikan ya, yang perlu dikembangkan dengan jalur yang berbeda-beda. Memang selalu ada hal-hal yang umum ya, pengetahuan yang bersifat umum, tetapi ini kan tren ya, berarti ini sudah sangat advance. Nah, pada level itu ada pengembangan diri yang personalized. Jadi masing-masing melihat individu yang dipimpinnya itu secara personalized. Ya, misalnya siapa? Misalnya di B2 ada Martin nggak hadir hari ini kalau nggak salah ya. Ada Kansu, ini apa ini kebutuhan pengembangannya ya? Ada siapa lagi? Di tim B2 ada siapa lagi? Nadia. Rachel, siapa? Rachel yang baru ya, Rachel ya. Masing-masing ini kan nggak bisa disamakan, dilatih dengan pengetahuan yang sama kan nggak bisa ya. Masing-masing punya level pertumbuhan yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi tren yang satu yang berkembang adalah membuat memiliki kebutuhan pengembangan yang individual ya, individual. Jadi seyogianya itu masing-masing individu membuat rencana belajar ya, sesuai dengan kebutuhan dirinya ya, berdiskusi dengan atasannya ya, sehingga di dalam 1 tahun itu, dari tahun ke tahun itu bisa berkembang dengan optimal ya, karena mengetahui kebutuhannya dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan itu. Di samping tentu ada hal yang umum, seperti yang kita bicarakan hari ini kan umum, saudara ya. Nah, kemudian ada pipeline kepemimpinan ya, leadership pipeline. Jadi organisasi terus saja menyiapkan kader pemimpin ya. Jadi mengembangkan capital, human capital itu ya, untuk mempersiapkan pemimpin ya. Zaman sekarang ini sudah semakin tidak ada pengembangan pemimpin itu berdasarkan masa kerja ya. Oh, dia sudah sekian tahun, karena itu dia layak jadi kepala divisi, layak jadi manajer dan sebagainya. Itu sudah semakin tidak ada ya sikap seperti itu ya. Jadi orang dilihat dari sisi kemampuannya. Kadang-kadang kemampuan ada hubungan korelasi dengan umur ya. Pemimpin biasanya tidak sangat muda karena ada kematangan emosi yang terbentuk bersama dengan waktu. Nah,
Jadi ada itu, tetapi pada dasarnya yang dilihat adalah kualitasnya ya, karakter dan kompetensinya ya. Oh ya, dia sudah bisa dijadikan seorang kepala divisi tertentu ya, dia sudah bisa berfungsi di situ. Bukan karena oh ya dia sudah kerja 5 tahun, 10 tahun, nah begitu ya. Itu kedua ya. Nah, yang ketiga adalah future proofing ya. Jadi serap future proofing, jadi setiap future proofing, jadi memastikan seseorang itu bisa eksis ya, relevan, termasuk MRI saudara ya, relevan terhadap pekerjaan kita adalah dengan terus-menerus membekali diri dengan kompetensi masa depan ya. Jadi kita harus melihat ke depan ini seperti apa yang kompetensi yang dibutuhkan ya. Nah, jadi misalnya tentu kemampuan digital itu penting ya. Sekarang ini kalau kita tidak mau belajar digital, wah kita sudah nggak relevan ya. Kita tinggalnya mungkin di kampung pun, di tetangga ini yang pedagang kaki lima ini ya, saya jalan terus nggak bawa dompet tapi bawa handphone. Terus saya ngajak itu si Bianca jalan-jalan, tahu-tahu dia ambil barang, saya bilang nanti ya bayarnya ya. Bisa bayar dengan QRIS Pak gitu. Jadi pedagang yang kaki lima di luar dugaan saya bisa ngerti QRIS ya gitu soalnya. Jadi kemampuan digital, kemampuan analitik, kemampuan komunikasi ya, kemudian adaptasi ya, adaptasi dengan perubahan, menghadapi perubahan ya, agility itu. Jadi kita itu harus agile ya. Jadi kita ya, karena kan menurut Moore Law kalau nggak salah namanya ya, itu percepatan perubahan itu terus eksponensial dari waktu ke waktu ya. Jadi tahun depan akan terjadi apa, 3 tahun lagi seperti apa, itu ya seringkali kita tidak terbayang saat ini, tahu-tahu masuk ke dunia itu, dan di situ kita harus bisa beradaptasi ya. Jadi itu beberapa tren yang terjadi di masalah human capital di organisasi ya. Jadi dengan memahami ini, mari kita melihat pekerjaan itu bukan sekedar tugas, tetapi kesempatan ya untuk menginvest ya di dalam diri kita jangka panjang ya, dengan capital yang kita bangun itu baik bagi diri saudara masing-masing maupun organisasi ya. Jadikan saudara itu seseorang yang semakin memberikan nilai ya itu. Nah, berikut lagi kita akan melihat tiga prinsip ya. 3 prinsip di dalam stewardship, di dalam pengelolaan. Pengelolaan sebenarnya semua hal, tapi hari ini kita fokus di sumber daya manusia ya. Jadi kita bicara 3 prinsip yang menjadi kerangka nilai kita ya, kerangka nilai kita. Prinsip-prinsip yang saya pikir sederhana ya, bersifat umum, universal, dapat diterapkan oleh siapapun, dan prinsip itu menyentuh pemimpin maupun anggota tim ya, tim yang dipimpin ya. Jadi yang pertama adalah kepemilikan oleh Sang Pencipta ya, dan pemberian kepercayaan ya. Jadi saudara kita ya, saya misalnya bukan pemilik saudara ya, seperti seolah-olah pemilik tapi bukan pemilik ya. Buktinya saya sekarang juga nggak bisa terlalu aktif ya di organisasi ya kan, seolah-olah pemilik tapi bukan pemilik saudara ya. Semua itu ada waktunya ya. Jadi kita bukan pemilik tetapi pengelola kepercayaan atau amanah ya yang diberikan kepada kita ya. Jadi saudara kita bukan pemilik ya. Nanti saudara sekarang sebagai pemimpin apa, kepala divisi apa ya,
Itu sekarang ini saja saudara ya, nanti ada waktunya kita itu tidak bisa lagi di situ gitu ya. Nah, jadi karena itu kita harus ya memberikan yang terbaik pada waktunya. Ya, nanti waktu itu akan lewat dan saudara sudah tidak bisa lagi berperanan di situ ya, di situ. Jadi misalnya ilustrasinya itu seperti keluarga ya. Misalnya kita punya anak ya, misalnya siapa punya anak? Siapa yang sudah punya anak ya? Misalnya Ribka sudah punya anak ya kan, si Bianca itu. Nah, saudara, anak ini ada di dalam lingkungan saudara ya sampai usia tertentu ya. Nanti usia berapa, katakan 18 kayak itu, dia sudah akan kuliah dan sudah dia menjadi orang dewasa ya. Saudara nggak bisa perlakukan dia lagi sebagai anak-anak. Nah, itu mirip saudara dengan ini ya, dengan bekerja ini ya. Kita diberi kepercayaan pada periode waktu tertentu saja gitu ya. Nah, karena itu kita harus memberikan yang terbaik ya, yang nanti kita pertanggungjawabkan ya, itu di B ya. Nah, jadi saudara, karena itu sebagai pemimpin itu sifatnya adalah melayani ya. Jadi menggunakan ininya, otoritasnya itu sebagai pemimpin kan biasa ada otoritas ya untuk mengelola itu, bukan untuk menekan, bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk mengembangkan timnya ya, untuk memberdayakan mereka ya, Nah, bagi anggota tim yang dipimpin itu berarti dia harusnya menggunakan waktu ya. Waktu ini salah satu aset yang harus dikelola, kemudian sumber daya apapun ya, uang dan sebagainya, dan kesempatan dengan rasa tanggung jawab ya. Karena kita ini pengelola, kita ini bukan pemilik ya. Jadi semua itu waktu, uang, dan tenaga kita sendiri ya, bagi anggota tim adalah titipan saudara ya, titipan. Jadi kekuatan kita sendiri pun adalah sementara ya. Waktu muda kita bisa angkat-angkat barang 30 kilo, 40 kilo ya, setelah usia tertentu 60 mungkin sudah nggak bisa saudara. Nah, menunjukkan betapa semua itu titipan ya. Itu poin pertama saudara ya. Jadi kita ini bukan pemilik, kita ini adalah pengelola atau manajer lah. Manajer dalam arti pengelola ya. Kedua ya, B, prinsip berikut adalah di dalam mengelola diri maupun tim ini adalah prinsip akuntabilitas ya. Jadi karena kita steward, kita bukan pemilik, bukan bos ya, maka kita bersikap accountable ya, accountable. Jadi kita itu bertanggung jawab untuk setiap tindakan ya, karena kita menyadari setiap tindakan itu berdampak ya. Setiap tindakan, setiap perilaku kita itu di lingkungan manapun, di kantor itu bertanggung jawab, berdampak ya. Kita rajin kerja, berdampak. Kita malas, berdampak ya, berdampak diri kita, berdampak kepada rekan-rekan kerja kita, berdampak kepada Tuhan ya. Nah, jadi saudara, kita itu accountable terhadap atasan ya, terhadap atasan. Jadi saudara belajarlah menghormati atasan ya. Respect, ada kegentaran, ada respect ke atasan, walaupun atasan itu kadang lebih muda ya. Respect ke atasan, dan secara manajerial kepada atasan, kemudian secara moral ya, secara etis, secara moral itu kepada Sang Pencipta ya, kepada Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran yang kita dapatkan ya melalui ya pengajaran ya, dan kita yakini ya. Jadi saudara, kita bertanggung jawab secara manajerial di dalam pekerjaan sehari-hari kepada atasan ya. Tapi secara moral, secara kekal itu kepada Sang Pencipta saudara ya. Dan Sang Pencipta itu memberikan otoritas kepada atasan saudara. Nah, sehingga
saudara, kita menghormati atasan juga dalam rangka menghormati Tuhan itu ya, yang memberi otoritas. Jadi kenapa kok kita menghormati presiden? Ya, mungkin kita nggak milih dia ya, karena yang milih dia cuma 58% ya. Mungkin di antara saudara kemungkinan itu ada 4 dari 10 yang tidak milih. Tapi ketika dia terpilih, kita harus pegang bahwa dia itu ditetapkan oleh Sang Pencipta untuk menjadi presiden kita 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nanti 5 tahun kita boleh pilih lagi yang lain. Nah, jadi saudara, walaupun kita nggak milih, kita hormati dia, gitu saudara ya. Nah, di perusahaan juga begitu ya. Nah, jadi saudara, karena itu ya kita harus di dalam situasi seperti itu ya, sehingga disitulah kita percaya yang terbaik akan terjadi di MRI ya, tidak terjadi chaos, konflik dan sebagainya yang tidak perlu. Itu poin kedua saudara ya, jadi di dalam prinsip pengelolaan ada prinsip kepemilikan, kita bukan pemilik tapi pengelola. Kemudian karena itu kita bertanggung jawab, dan saudara kita juga berpegang pada prinsip ketiga, yaitu bahwa kita itu bekerja untuk misi dan tujuan tertentu ya. Misi dan tujuan tertentu. Jadi saudara, pekerjaan kita ini bukan sekedar rutinitas ya, memang seolah-olah rutinitas ya. Tapi itu adalah cara pandang ya. Kalau kita menganggap apa yang kita kerjakan rutin ya, kita saudara mengerjakan rutinitas ya, dan akhirnya saudara bisa mudah bosan, mudah stres, mudah frustasi ya. Tapi kita perlu tahu saudara ya, prinsip yang universal ini ya, bahwa pekerjaan ini bukan rutinitas, tetapi ini bagian dari satu tujuan besar ya. Tujuan besar. Jadi saudara, MRI melakukan riset untuk klien ya. Ya kan? Kita sepertinya berhenti di risetnya, tapi sebenarnya kita sedang mendukung satu tujuan besar ya. Misalnya mengembangkan kesehatan finansial ya di Indonesia ya. Nah, kita ada macam-macam dikerjakan saudara ya, untuk membuat ekonomi Indonesia ini sehat. Kita melakukan satu bagian ya, yaitu melakukan riset pasar untuk katakan perusahaan bank ya. Tapi kita tidak boleh melihat bahwa kita hanya terbatas di situ, saudara. Kita harus berpikir bahwa ini adalah bagian besar dari satu misi besar dan tujuan besar, yaitu supaya keuangan di negeri ini sehat. Ya, pengalaman yang diberikan kepada nasabah itu excellent, gitu, saudara ya. Kita hanya melakukan di bank, tapi kita juga ingin semua itu memberikan layanan kepada customer itu excellent. Jadi kita punya misi kita apa, supaya ikut di dalam misi besar itu, saudara. Itu ya maksudnya. Jadi saudara, mari kita melihat seperti itu ya. Jadi ya Tuhan itu ya punya punya pekerjaan-pekerjaan ya. Ada yang ngajar, ada yang bertani ya, ada yang menghibur, ada yang meneliti ya. Nah, saudara, itu kan sesuatu yang besar ya, yang dikerjakan di dalam bagian-bagian ya. Nah, itu yang kita sebut dengan yang kita maksud dengan bahwa apa yang kita kerjakan ini bagian dari satu misi dan tujuan yang besar ya. Karena itu bagi pemimpin ya, bagi pemimpin ini harus menyadari visi misi MRI itu apa ya. Jadi visi misi dunia ada ya, visi misi negara kita ada. Kita masuk semua di dalam situ, saudara. Nah, di dalam MRI kita punya visi misi yang memang lebih terbatas, tapi bagian daripada visi misi besar itu ya. Nah, karena itu penting sekali para pemimpin ini menyadari visi misi kita itu apa, dan memastikan tim itu di dalam bekerja dan di dalam mengembangkan diri selaras dengan visi misi organisasi ya. Itu ya. Nah, sebagai anggota tim ya, kita perlu menyadari bahwa tugas harian kita sekecil apapun itu sebenarnya berkontribusi untuk tujuan besar ya. Jadi
ya saudara harus menghargai apa yang saudara kerjakan itu sebagai bagian dari misi besar keseluruhan ya. Baik ya. Nah, itu 3 prinsip yang ya kita pegang ya, bahwa kita ini adalah pengelola bukan pemilik, kita bertanggung jawab, dan apa yang kita kerjakan adalah bagian besar dari satu misi ya. Oke, kemudian berikut lagi ketiga adalah prinsip pengelolaan ya. Jadi saudara karena itu di dalam mengembangkan manusia di MRI ya, kita juga membangun prinsip, menggunakan prinsip yang selaras ya. Jadi kita melihat manusia ya, karyawan bukan sekedar tenaga kerja, tetapi pribadi-pribadi yang memiliki martabat ya, memiliki nilai, memiliki nilai ya, memiliki martabat ya, worth ya, dan di dalamnya memiliki potensi unik ya. Jadi saudara, mari kita melihat setiap orang di lingkungan kita ya, mungkin junior kita, mungkin di samping kita, kolega kita, mungkin atasan kita ya, terutama ke bawah itu ya. Seringkali kita meremehkan ya, tapi sebenarnya kita tidak bisa seperti itu di dalam cara pandang human capital ya. Kita harus melihat bahwa setiap orang itu memiliki nilai ya, memiliki nilai. Jadi dia ciptaan ya yang sama dengan kita ya. Dan di dalam diri itu ada keunikan yang kita juga nggak miliki saudara ya, gitu ya. Nah, jadi karena itu pertama di dalam prinsip pengelolaan human capital, satu adalah membangun martabat dan mengembangkan ya, membangun martabat. Jadi saudara, nilai diri saudara itu perlu dikembangkan ya. Jadi mungkin ada yang datang ke MRI tidak percaya diri ya. Ya mungkin dari lingkungan sebelumnya bagaimana memandangnya, dididiknya seperti apa ya. Nah, masuk MRI, mari kita membangun lingkungan budaya di mana martabat saudara itu dikembangkan ya secara sehat. Ya, secara sehat, tidak menjadi sombong, tetapi tidak rendah diri saudara ya, karena saudara adalah manusia yang punya nilai ya. Jadi kita di lingkungan MRI mari saling menghargai bahwa si A, si B, si C ini adalah manusia yang perlu dihormati karena dia adalah ciptaan Tuhan ya, ciptaan Tuhan yang di dalamnya ada keunikan yang kita saudara sendiri tidak punya ya, ada kelebihan-kelebihan ya. Seringkali kita kaget ketika ada acara-acara santai ya, ternyata dia bisa ini, ternyata bisa ini, bisa nari, bisa nyanyi, bisa apa ya, bisa lucu dan sebagainya ya, yang saya nggak bisa gitu saudara. Jadi karena itu sebagai pemimpin saudara, mari mengembangkan tim ya, menyediakan waktu untuk mentor ya, mendidik, membantu dia berkembang ya, memberi tantangan yang sehat ya. Bagaimana dia bisa diberikan di stretch ya, supaya dia bisa belajar ya, membuka kesempatan belajar, membuka kesempatan dia berkembang ya. Nah, sebagai anggota tim ya, saudara sebagai anggota tim, saudara bertanggung jawab untuk mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri. Karena saudara orang bisa semakin yakin dengan dirinya adalah kalau dia memang antara lain dengan mengembangkan kompetensi tertentu ya. Jadi kalau saudara bisa menguasai sesuatu, maka kepercayaan diri saudara juga berkembang. Karena itu saudara harus mengembangkan diri di kompetensi saudara ya. Kalau saudara seorang RA, saudara ya
menguasai bagaimana kompetensi RA itu, maka saudara percaya diri ya. Ya, di bidang apapun seperti itu, saudara ya, di bidang keuangan, di bidang HRD ya. Saudara kalau nggak menguasai ya, saudara nggak yakin ya, dan akhirnya itu tadi ya, kepercayaan diri saudara itu lemah ya, rendah diri gitu ya. Itu. Yang kedua, saudara, ini waktunya 35 ya, cepat sekali waktunya. Adalah prinsip yang kedua, tadi yang pertama adalah membangun martabat dan pengembangan diri. Kedua adalah pemberdayaan dan duplikasi ya. Jadi tujuan seorang bukan memusatkan kesusahan pada dirinya, tetapi menciptakan lebih banyak orang yang mampu dan percaya diri ya. Jadi kita ingin mengembangkan setiap orang di lingkungan kita ini punya kemampuan dan percaya diri ya. Jadi karena itu pemimpin mendelegasi itu bukan sekedar melempar pekerjaan ya, tapi menggunakan kesempatan itu untuk menjadikan orang lain berkembang ya, dengan memberikan delegasi yang tidak sekedar lempar pekerjaan ya, dengan menjadikan itu kesempatan untuk mengembangkan orang lain ya. Jadi ada istilah duplikasi itu ya. Duplikasi, jadi setiap pemimpin itu menduplikasikan dirinya di dalam orang yang dipimpin ya, supaya ya, keberlanjutan MRI itu bisa dipastikan ke depan ya gitu. Jadi saudara, misalnya siapa yang hadir ya, Pak Jordan ya, yang membawa keterampilan teknologi misalnya. Nah itu ya sebagai manajer yang bertanggung jawab itu kepada perusahaan dan kepada Tuhan, maka dia prinsip yang relevan adalah menduplikasikan, memastikan orang-orang tertentu di MRI itu bisa memahami dan kemudian bisa melakukan apa yang Pak Jordan lakukan, dan ekstrimnya kalau Pak Jordan keluar ya, itu ada orang lain yang bisa melanjutkan begitu ya, bahkan mengembangkan itu ya. Itu. Jadi prinsip kedua adalah memberdayakan dan duplikasi ya, duplikasi. Nah, prinsip ketiga adalah membangun relasi dan empati. Jadi saudara, di dalam bekerja di dalam perusahaan seperti MRI ini, kita bukan sekedar bekerja sendiri-sendiri ya dan selesai ya. Bukan saudara, kita itu juga bekerja dengan, karena ini antara manusia yang bermartabat, maka kita itu bekerja dengan dasar relasi yang sehat ya, relasi yang sehat yang ya secara pendeknya relasi yang di mana orang saling mengasihi satu terhadap yang lain ya, yang berarti ya mengasihi itu berarti kita ingin yang kita kasih ini yang terbaik itu saudara ya. Nah, nanti di atas dasar itu kita melakukan banyak hal. Misalnya kita itu menghormati ya, menghormati keberadaan masing-masing. Kita berempati ya. Manusia kan penuh keterbatasan juga. Mungkin ada masalah macam, kita berempati. Kita mendahulukan orang untuk kebaikan bersama ya. Jadi di dalam human capital yang kita ingin bangun ini ya, kita mendasarkan hubungan yang baik itu, hubungan yang saling mengasihi itu, di mana di dalamnya ada macam-macam yang kita lakukan ya, saling menghormati dan sebaliknya ya. Jadi saudara, karena itu pemimpin itu perlu memberi feedback ya, untuk membangun ya. Bukan menyerang karakter ya, bukan menyerang karakter apalagi ya karakter fisik ya, atau ya kita memberi feedback kalau ada masalah ya, dibicarakan supaya orang tahu, oh ini yang saya sudah tidak benar di dalam mengerjakan sesuatu, dan kemudian dia tahu dia harus berubah seperti apa ya. Nah,
Di dalam relasi ini ya, kalau atasan memberikan feedback untuk membangun ya. Nah, sebagai anggota tim kita perlu menghormati atasan ya. Jadi kita memberikan sikap hormat ya, apalagi di dalam situasi yang menekan ya. Mungkin pekerjaan sedang banyak seperti sekarang tadi disebutkan ya, deadline menekan dan konflik dan sebagainya. Kita sikap menghormat, ya, sikap menghormat kepada atasan. Itu jadi di situ relasi terbangun dengan baik ya. Nah, kita percaya kalau relasi ini kuat, saudara ya, punya hubungan kuat seperti itu satu terhadap yang lain ya, saling mendukung ya, kita bisa berharap produktivitas kita itu bisa tinggi jangka panjang ya, tidak sewaktu-waktu saja ya. Baik, sedikit lagi contoh ya, ini contoh aja ilustrasi saudara ya. Misalnya ada seorang yang salah di dalam melaksanakan satu tugas di dalam proyek yang dampaknya sampai klien. Wah, ini kan berat saudara ya. Nah, saudara sebagai pemimpin yang prinsip ya, seringkali pemimpin kan menyalahkan aja paling gampang ya, terus menuntut ya. Tapi sebagai pemimpin yang punya prinsip yang kita bicarakan tadi sebagai sebagai steward itu, maka dia tidak langsung menghukum, tidak langsung menyalahkan, tapi dia bertanya ya, apa yang terjadi? Ya, apa ininya faktanya ya? Apa ini karena ada sistem yang tidak mendukung, ada kompetensi yang tidak memadai ya, atau pengawasan yang tidak cukup ya, gitu. Dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan ya. Jadi fokusnya bukan mencari kambing hitam, tetapi pembelajaran dan memperkuat human capital kita. Wah, ternyata kita kekurangan orang atau kekurangan kompetensi tertentu ketika mengerjakan hal ini. Apakah ada orang lain yang bisa mendidik dia ya, atau dia bisa belajar dari luar untuk kembali lagi ke MRI ya, atau kita perlu rekrut orang gitu ya. Kira-kira. Jadi kita ingin meningkatkan human capital kita dengan kasus-kasus besar seperti ini ya, kasus-kasus yang ya seringkali menyusahkan kita ini. Jadi jangan sekedar mencari kesalahan seseorang ya. Nah, sebagai anggota tim yang berprinsip, tentu kita harus bersikap jujur, mengakui kesalahan ya. Oh, saya sudah salah di seperti ini, menyampaikan data apa adanya ya, jangan ditutup-tutupi sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi dan tidak terjadi pembelajaran yang benar ya. Kemudian mengajukan langkah perbaikan ya, sepertinya harus dilakukan ini ya, dan mencegah terjadinya pengulangan ya. Jadi saudara, seperti kasus-kasus begitu gampangnya kita terlambat di dalam pekerjaan lapangan, khususnya yang berdasarkan survei ya, kita harus belajar ya, kenapa yang terjadi ya, dan apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terulang ya. Human capital apa yang perlu ditambahkan, kompetensi apa yang perlu ditambahkan gitu saudara ya. Baik, sudah lumayan hampir habis saudara, jadi waktunya masih ada. Kesimpulannya, jadi pada akhirnya ya, mengelola diri dan tim itu ya bukan sekedar mengatur pekerjaan ya, tetapi mengelola karakter. Jadi mengelola diri dan tim bukan sekedar pekerjaan, tetapi mengembangkan diri ya, karakter ya, dari individu ini ya. Karakter yang kuat itu menghasilkan kinerja ya. Jadi menghasilkan kinerja, dan kinerja yang konsisten akan membangun human capital kita saudara ya. Jadi karena itu kita menjalankan kepercayaan yang diberikan kepada kita itu dengan integritas dan tanggung jawab ya. Kita tidak hanya membangun organisasi, tetapi membangun diri sendiri ini sebagai bagian daripada organisasi ya. Nah saudara, nanti saya
perhatikan di acara action insight and action ini kan harus ada action plan ya. Jadi saudara nanti buat satu langkah nyata apa sesuai dengan pembicaraan kita hari ini ya. Apa yang akan diperbaiki, apa yang akan dikembangkan, dimulai segera dan relevan dengan peran saudara sebagai apapun, sebagai tim, sebagai atasan ya. Apa yang akan saudara lakukan sesuai dengan pembicaraan kita ini ya. Misalnya pemimpin mendelegasi satu keputusan dengan lebih baik ya. Tim membuat rencana pengembangan diri dan sebagainya. Jadi di bidang apapun ya. Itu sebagai action plan-nya. Nah, saudara, kita ada 14 menit untuk tanya jawab ya, tanya jawab atau sharing ya. Jadi sebagai penutup, mari kita bertumbuh sebagai pribadi dan tim ya. Jadi masing-masing yang bertumbuh mengembangkan karakter ya, mengembangkan martabat saudara, kompetensi saudara ya, secara pribadi dan kemudian secara tim ya. Organisasi kita ini hanya akan bertumbuh sejauh orang-orang di dalamnya bertumbuh, saudara ya. Jadi penting sekali terjadi development itu di semua orang ya, semua orang di lingkungan kita. Jadi bagus sekali acara ini melibatkan seluruh karyawan ya. Mari kita mengelola diri ya, mengelola tim. Dan bekerja sama dengan nilai-nilai yang kita yakini ya, nilai-nilai terbaik yang kita yakini. Baik, itu dari saya. Jadi bagaimana selanjutnya? Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Hari. Boleh kita berikan reaction applause untuk sharing Pak Hari hari ini terkait human capital, pengembangan karyawan. Baik. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi boleh arahan hari ini, dipersilakan. Tadi salah satu poinnya ada keinginan untuk bertumbuh dan berkembang ya, human capital terhadap diri sendiri juga. Nah, salah satunya mungkin yaitu bertanya atau menanggapi dari sesi hari ini. Sekaligus juga mungkin Pak Hari, saya ingin menyampaikan ya, kita kan salah satu agenda yang sedang dijalankan gitu ya adalah coaching culture, di mana jadi kita rutin coaching. Nah, sekalian mau menginfokan ke rekan-rekan, di sini juga tadi ada juga ya Pak Hari, di dalam materi Pak Hari itu program coaching untuk menggali potensi karyawan juga salah satunya. Jadi untuk teman-teman yang merasa butuh di coaching atau seperti apa, bisa kalian lebih proaktif gitu ya untuk saya ingin berkembang ini gitu, bisa segera gitu ya. Jadi kita sangat membuka ruang luas gitu untuk rekan-rekan ingin berkembang. Oke. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Atau mungkin tidak ada? Atau sudah clear? Sudah. Oke, Pak Jordan, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya. Jadi ini sangat insightful dan mencoba untuk saya jadi nyoba untuk nge-recall lagi ya, zaman dulu waktu lulus kuliah kayaknya wah semuanya nih udah ideal banget nih ilmu-ilmu yang kita miliki gitu Pak. Lalu masuk kerja ternyata totally different gitu loh. Banyak problem situasi yang istilahnya sangat customized ya, dan problemnya itu kalau di kuliah itu kan well defined Pak. Karena di tempat pekerjaan baru ini ternyata yang dihadapin nggak cuma materi aja, ternyata ya teamwork dan lain-lain. Jadi saya juga sepakat sekali, maksudnya ini pembelajaran yang penting juga buat saya untuk selalu
perlu diingat bahwa memang belajar dari orang lain ya, tadi Pak Hari juga menyebutkan ada dipimpin oleh orang yang lebih muda gitu misalnya. Nah, itu juga sebenarnya satu kesempatan untuk belajar fresh ideas seperti itu Pak. Itu mungkin yang jadi pembelajaran buat saya seperti itu. Dan mungkin juga kalau saya mungkin pengalaman dan prinsipnya untuk saya pribadi, curiosity mungkin Pak yang saya pegang gitu ya. Iya. Jadi karena itu supaya istilahnya otaknya nggak stop kerja gitu loh Pak, kalau buat saya pribadi gitu ya. Terus yang berikutnya belajar dari hal baru, dari siapapun, beda kelas sosial, beda pandangan gitu, itu bisa membuat kita makin rich Pak, kalau buat saya pribadi gitu ya. Jadi ya ngobrol dengan siapapun lah gitu ya, dengan atasan dia, dengan bawahan, dengan peers, dengan orang di luar pekerjaan yang mungkin dari kelas sosial yang berbeda gitu ya. Misalnya kadang saya juga ngobrol kayak sama tukang Gojek, gimana keseharian mereka seperti itu. Jadi saya jadi merasa di-recall lagi nih untuk materi dari Pak Hari ini. Dan memang kalau di perusahaan teknologi ini kan lebih banyak listening Pak ya, kalau dari pengalaman saya. Nah itu jadi gimana caranya belajar dari segala jenis background pertemanan dan lingkungan seperti itu Pak. Baik. Gitu. Ya. Terima kasih banyak nih Pak untuk sama-sama. Iya. Jadi itu penting yang curiosity itu ya dari Pak Jordan itu memang satu. Jadi kan pikiran kita itu punya karakter ya sebelum menjadi perilaku. Nah, jadi kan karakter itu umumnya bicara tentang jujur, tentang orangnya terbuka dan sebagainya ya. Nah, tapi yang penting itu memang karakter mentalnya itu loh, karakter mentalnya. Salah satu yang penting di dalam ciri karakter mental itu adalah curiosity di tempat ini ya, atau juga terbuka ya seperti yang digambarkan Pak Jordan tadi. Jadi saudara, jadi pikiran yang kita miliki ini kan kadang-kadang tertutup ya, kadang-kadang nggak mau terima ya, atau ada orang tertentu yang sulit terima ya. Ya, jadi kalau kita membaca kasus ijazah palsu aja, itu kan satu sisi pikirannya palsu, satu sisi benar gitu. Nah, itu kalau sebagai peneliti ini kita harus terbuka ya. Kita yang mengamati harus berpikir, oh ini bisa palsu, ini bisa benar gitu. Jadi jangan kita hanya bilang palsu atau benar. Nah, belum, kita harus terbuka pikirannya. Ada peluang ini, ada peluang ini. Nah, kita cari datanya gimana. Ya, nah, pada akhirnya memang bikin kesimpulan ya. Ya, gitu saudara ya. Itu ini, dan ada macam-macam karakternya. Fair minded itu kita mendengar orang itu secara fair ya, tidak orang ini atasan saya jadi pasti benar ini. Nah, saudara, kita dengerin fair ya. Itu karakter mental itu harus dikembangkan, beberapa ciri ya. Curiosity itu yang disebutkan, terbuka ya, mau dengar, fair minded, mendengarkan orang dengan fair ya. Kita adil ya, tidak bias ke orang tertentu gitu ya. Di riset kan juga begitu ya. Responden tuh semua didengar ya. Ya, nanti kita tabulasi, oh ya ternyata mayoritas begini, minoritas ada juga yang begini. Jadi kita fair. Itu antara lain ya. Oke, baik, saya silahkan. Terima kasih Pak Jordan. Dari rekan yang lain ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Oke, jika tidak ada, mungkin bisa saya langsung ke direksi ya, kepada Mbak Rika dan Pak Farid. Apakah ada tambahan atau instruksi lainnya? Ya, kalau tambahan sih nggak ada ya Mbak, mungkin sudah cukup lengkap. Cuman kalau saya mungkin pertama menyampaikan terima kasih ke Pak Hari untuk sharingnya.
sangat Terima kasih sama-sama. bermanfaat bagi saya juga yang sekarang juga dipercaya memegang HC ya. Jadi banyak masukan yang didapat. Dan kalau saya pribadi juga ya menjadi kesempatan merefleksikan kembali tadi ya, kayak motivasi dan tujuan buat kerja itu sendiri gitu. Ya, jadi mungkin jadi cerita sedikit kalau kalau dulu kan mungkin saya banyak memegang riset ya, karena pekerjaan utamanya sebagai research analyst, dan itu sesuatu yang sangat saya enjoy juga. Nah, ketika mungkin teman-teman yang udah senior, yang udah atau yang sudah punya tim di bawahnya juga semakin merasakan ya, semakin senior itu mungkin porsi risetnya mengecil, lebih banyak, bukan lebih banyak, tapi sementara porsi lainnya yang seperti memonitor tim kalau ada masalah, terus ya mengembangkan tim, hal-hal seperti itu menjadi semakin besar gitu kan. Semakin senior. Nah, saya sendiri pun kadang kangen juga ya, yang kerjanya ngerjain riset aja gitu. Tapi pagi ini jadi diingatkan kembali ya, kalau tadi kita ada tujuan yang lebih besar juga. Kemudian tadi thank you juga Mbak Alta udah diingatkan juga tentang coaching culture. Jadi memang menurut saya relate banget dengan coaching culture yang kita lagi galakan, karena tadi ya di coaching culture itu kan leader hadir sebagai fasilitator gitu ya, bukan hanya sebagai pemberi tugas, tapi kita memfasilitate growth ya harapannya gitu. Terus ya kalau mungkin yang sudah menjalani beberapa sesi coaching kan, dalam sesi itu pemimpin itu juga nggak hanya kerjanya memberi solusi atau jawaban ya secara langsung, tapi kita ingin mendorong coachingnya itu untuk berpikir duluan, terus cari ide baru yang bisa diambil untuk menyelesaikan untuk menjadi strategi yang mau diambil gitu, mengambil keputusan sendiri seperti itu. Itu kan ya prinsip dari empowerment tadi juga gitu sih. Jadi benar Mbak Alta nih, ya semoga juga semakin memotivasi teman-teman sebagai coach dan coachee gitu ya. Justru di saat-saat yang lagi sibuk seperti ini, load pekerjaan lagi tinggi, lagi banyak yang burn out, justru semakin penting untuk kita meluangkan waktu 1 minggu 1 jam aja gitu ya dengan 1 orang tim kita, supaya tadi tetap ada growth di dalam tim, kemudian juga tadi ada ini ya, relasi yang terus terjalin. Thank you. Mama ada mau tambahan Ibu Ina? Baik ya, melanjutkan. Sudah banyak yang sudah disampaikan. Pertama, terima kasih Pak Hari. Jadi ini memang mengingatkan kita semua bahwa selama ini kita tidak hanya sekedar bekerja, tapi kita terus bertumbuh ya. Tadi Pak Hari juga sampaikan bahwa sebagai manusia itu salah satunya juga terus bertumbuh. Fungsi di HC juga bagaimana memfasilitasi teman-teman dan kita semua untuk juga terus bertumbuh. Tadi juga Pak Hari sampaikan terkait bagaimana pengelolaan ya dari personal development sendiri. Artinya kita punya rencana secara personal, dan juga nanti perusahaan juga akan menetapkan ya apa yang jadi pengembangan personal juga. Dan itu pengembangan itu tidak hanya dari sisi pengetahuan, tapi juga dari sisi pengalaman dan juga karakter. Nah ini juga yang paling penting ya. Jadi memang karakter itu tidak mudah untuk dirubah, tapi
ada proses untuk perbaikan ya. Kalau kita tahu bahwa ada hal-hal yang kita kurang baik dari sisi karakter, maka secara bertahap kalau kita memahami hal itu, nah kita pelan-pelan bisa melakukan adjustment ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Hari. Saya kira ini jadi masukan dan juga mengingatkan kita semua bahwa banyak hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita bekerja. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rika dan Pak Farid untuk tanggapan serta inputannya. Terima kasih sekali lagi juga kepada Pak Hari untuk sesi hari ini ya. Sangat bermanfaat untuk saya juga selaku Human Capital.